Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Rahayu. Salam sehat untuk kita semua. Sehat untuk kita semua. Wah ya itu mah. Nampak tibiri hinggu Buyadar Wekanabu, Ketua Tim Kerja Paket Syahati KPFR periode 2024-2029, Ketua Tim Pemenangan Tim Kerja Pongalodu dan jajaran Tim Kerja Desa, bahkan kita semua yang hadir hari ini, yang saya hormati, saya kasih, saya banggakan. Tuhailah namul tahu kenadu kasih dan kemurahannya begitu besar untuk kita. Dalam keadaan sibuk, dalam keadaan kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, kita masih diberi kesempatan untuk datang bertemu dalam pengukuhan tim ini. Tentu atas nama saya pribadi, keluarga, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih banyak untuk kita semua yang turut mengambil bagian dalam perjuangan moral, perjuangan etika, perjuangan kemanusiaan KPFR untuk Sumut Timur yang lebih baik, Bapak Ibu saudara-saudara. Kenapa saya bilang perjuangan moral, perjuangan etika, perjuangan kemanusiaan? Angumuha Muldawan. Karena dalam 3,5 tahun ini kita tahu bahwa setelah menjalankan tugas saya dalam sumber daya yang terbatas, persoalan yang banyak, dan periode yang pendek. Tetapi dalam periode yang pendek ini, ngita wikim pada mamnya angbuhan, hakahi mamnya, bahwa sesungguhnya apa yang kita kerjakan, ia makuna on the track wan Jawa, la anda la padeling mai, wana nama perita nodita lapuhu, hina wanda penghargaan dan penghargaan, Bapak Ibu saudara-saudara. Matu-matu penghargaan angbuhan mulaban. Tapi hiwangu ngetunu ang umuha mulaban daru ko na ping daru ko mangganang punyong kaaya aku jadi bupati dia ruku na nyuta muladapan menjadi mapareta, menjadi rakyat, menjadi tauma dunia usaha hamtune Pak Isa kiana, semuanya berkolaborasi, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil, para petani, ya, para nelayan bekerja sama secara keseluruhan. Ada kepala desa, ada camat, ada kepala dinas, kerjasama semuanya kolaboratif sehingga kita tuamanya gara dapat tuaman lah ang buah. Kamalanu ang buah mudabana nu katakang na kana hamtun nu lunung na kalapino ay dawan daa. Ninya pa PR itu masih banyak. Tetapi dalam PR yang masih banyak itu, Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah menunjukkan tanda-tanda kebaikan untuk talunung lapidu takalahu angumuham muldaban. Dan itu harus kita tuntaskan kalau sekiranya Tuhan berkenan, kalau Bapak Ibu di Paholodu ini bisa menentukan kalau 2020 saya kalah 800, di sini saya harus menang 1000, Bapak Ibu saudara sekalian. Sini nanti. Hindi kinahewang ketunu ang buah muldaban ay yakajia una kupadang aja. Sebab saya merasakan langsung di 2020 itu darakaan na maram. Tetapi nahu ay binu nak penuh. Tim-tim kerja itu sudah bekerja dengan baik. Dan saya berpikir bahwa awana kayo na hamtunan ni kawai na MC hamangkay na ketua tim pemenangan atau tim kerja kabupaten yoho mayako na la pangalodo kanjo nga ning wing luku ning kurang may kayo wanggo geno kalembiinan maninggal yo hamang kay ang upaluh maninggal yo hamang kay kalembianan. Oleh karena itu tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan sedikit pun saya di Panglodo. Gigi wang gitu nu ang ubuhang mudaban. Kape kuno na yaka pataluwang ya una ambo tatang kaya kanyuta wang gena la Panglodo yoho. Nimi makuna ni mangkakalakatunga wang gugay. Dani ang elakiku da kubuhang nga. Gigi wang ko anja kana kalemi guya na inang ko daanang maninjal yoho dang ago paluhu. Yaka tanggu kaya ka ada nyuta wang gena. Kagi gini wang gay.
yakai rongu kai, yakai ngitang kali media sosial, pawan ni tamu amaun, hai, lain nyuta ya kawan, hibangun, ngikinak lain nyuta wana kaya ni tamu amaun, Nah, apa nih danu, hai, hasil survei itu sudah membuktikan sebagaimana disampaikan. Kalau ada dua hasil survei, satu menyatakan menang, dan saya juga menyatakan menang, draw, satu sama. Tetapi kalau ada 4 orang yang survei, indikator melakukan survei, talu juga. Karta politika, talulah apa-apa. Ya. Indostat, talu juga. Yang kita bayar 3 orang itu, 83, sekian juta. 3 orang bayar. Juga bayar, Lili bayar, Pak David bayar. Talu juga. Hili, survei mana-mana PDP, dapat hili bayar apa nyuna. Tahu dong dui partai yang melakukan survei itu sendiri. Talu juga Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Kalau sudah kedudukannya 3-1 begitu atau ya 1, 2, 3, ya 3-1 begitu Bapak Ibu saudara sekalian. Malah diragu panu ang buhang mula ba niyo? Diragu panu? Ragu panu? Ya kadi ang buhang mula ba na? Ya saya tambah yakin bahwa kalau dulu saya kalah 800, berarti saya naikkan lagi sekarang, saya harus menang 1.500 di sini. Uang bogeno. Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa saya harus sampaikan demikian? Karena wakil gunawan kita sudah bagi tugas. Wakil saya bukan kaleng-kaleng, bakal calon wakil saya, Frankie Rangbani, ya, dan Tras Rangbani, putra lewa asli sana. Sekarang dia saya tugaskan konsentrasi di lewa sana. Ambo pur la kota bang. Hai, laku mano ko. Lambaru telepon bang ni, lagi ni ko. Laku magagna hula liawan. Larudong telepon bang ni. Lagi ni ko, laliaw ka po na bagus. Tapi aku telepon na lumaling, lagi ni ko lengapo. Kangi kim berbeli mi bang. Dobuhannya petaluang bang ni. Hai, wang ko banyak tunu. Artinya apa Bapak Ibu saudara sekalian? Harus ada tanggung jawab moral. Karena saya meyakini bahwa seorang pemimpin yang baik harus dia mengkaderkan untuk kepemimpinan lanjutan. Sehingga memastikan tongkat estafet kepemimpinan itu tidak dia berhenti dalam kebijakan sampai di titik 2029 Bapak Ibu saudara sekalian. Tunu. Tapi apakah kita juga tidak memberi kesempatan kepada saudara-saudara kita juga hamtudah bilang ini jauh? Ada banyak kader-kader sini, ya. Mutokong ini salah satu kader, ya. Ada juga banyak dari kader Hanura, ada juga kader nanti yang juga partai yang bersama dengan kita, yang kita juga beri kesempatan. Ada juga kader yang dari birokrat, yang juga kita pastikan untuk dia bersaing secara sehat nanti. Tetapi kita harus menilai Bapak Ibu saudara sekalian. Kita harus pastikan bahwa pasangan bupati dan wakil bupati itu harus dia punya ketertarikan hati, ketertarikan sikap, tutur, dan perilaku untuk bagaimana sesungguhnya kita dalam track yang sama, helaan napas yang sama, sehingga kebijakan demi kebijakan, program dan kegiatan itu menjadi bagian dari kesepakatan bersama. Agung buhang mudawan tomatunya renggana. Kita juga melihat bahwa ini saya harus sampaikan pada kita semua. Wana tu, ya, isu di mana-mana bahwa ia nana bupati ia nana huna peng pajak pun, ya, sama sampaikan. Nda pembuhang gunung ke ayununa. Perintah undang-undang 28 tahun 2009, sekarang undang-undang 1 tahun 2022 mengamanatkan bahwa penyesuaian itu pajak. Kalau kita tidak melakukan penyesuaian itu, kita melanggar aturan, kita melanggar undang-undang. Dan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan NTT pemeriksaan 2019 dan 2020 merekomendasikan bahwa harus ada penyesuaian terhadap pajak itu sendiri. Gigi dapat laku punya juga orang buhang. Memang saya bupati, tetapi saya harus taat pada aturan itu. Jadi ya kening wana nanti saya akan turunkan pajak aku juga wana aduh aku lagi ni ye ta maama bang. Nah lataka. Saya terus terang saya aduh
ini pajak ini dia untuk kita menetapkan ada tahapan-tahapannya. Sudah ada undang-undang, sudah ada PP-nya, sudah ada peraturan daerah untuk menyatakan itu. Dan hasil pemeriksaan tidak ada temuan dari BPK, tidak ada temuan. Sudah betul on the track. Ya, KPK juga lihat itu sudah betul itu upaya pemerintah itu untuk bagaimana roh dari otonomi itu mandiri itu daerah itu bagian dari kebijakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah itu. Pendapatan asli daerah itu dari mana? Pajak, retribusi dan penghasilan lainnya. Itu yang disebut dengan pendapatan daerah. Pendapatan daerah kita berapa dibandingkan dengan APBD? APBD kita 1,2 triliun atau 1.200 miliar. Tetapi kita hampir 90% lebih bergantung pada dana transfer yang ada dari pemerintah pusat. Hanya 105 miliar kita punya pendapatan asli daerah, tidak sampai 10%. Kalau 10%, 120 miliar. 8, sekian persen. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam posisi seperti itu, maka kebijakan demi kebijakan kita menggali berbagai potensi yang ada. Dan kalau kita ingin mendatangkan uang, ada beberapa pilihan. Ya kata panggirannya nah, laku rumah ni juta wadah biar. Atau dalam kantor kita, atau dalam kelurahan atau desa kita, atau kecamatan kita, atau kabupaten kita. Kalau ingin mendatangkan duit yang cepat apa? Pinjam. Dia kata pinjam nu, dah koperasi ni manjakuna, tapi 20% mana gue tangmam. Iya toh, pinjam. Tapi saya tidak memilih untuk pinjam. Di kabupaten lain dia pinjam. Kenapa saya tidak memilih? Karena harus mencicilnya lagi dengan bunga nanti, pokok dan bunga. Yang kedua adalah bagaimana untuk cepat dapat duit. Jual aset. Ya Pak Isa kena pi manjakuna. Kan dia orang pengusaha. Dia ngerti. Ya. Kalau pinjam pasti ada bunga. Kalau orang sudah mapan dia pinjam. Malah dia kasih pinjam supaya nanti ada bunganya lagi. Jual aset. Apa yang kita mau jual pemerintah daerah? Tidak ada. Yang ketiga adalah cara cerdas yang lain adalah kita berprestasi. Kita melakukan apa yang menjadi perintah dari pemerintah pusat dengan ukuran-ukuran dan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Palaku na paham na peritawang KPK na kanua na penghargaan dan dengan penghargaan itu ngalang duda dana insentif daerah dan insentif fiskal. Kita 2 tahun berturut-turut dapat 28M tambah 16M 44 miliar kita dapat. Bapak Ibu saudara sekalian. Dapat. Dana itulah yang kita beli mana ni kawai ketinting mana ke maka ketinting. Ke maka bi tiana, ke maka bi bengkel untuk alat perbengkelan, ke maka bi kamambi, ya, ke maka bi batu-batu pakai yang kita bagikan kepada masyarakat. Ibu saudara sekalian, itu cara cerdas. Cara cerdas yang berikut lagi bagaimana? Untuk dapat duit, investasi. Kita pastikan investasi masuk di Sumba. Mudah-mudahan di bulan September atau Oktober itu peletakan batu pertama untuk pembangunan itu budidaya tambak udang di Lepori 1.000 lebih hektar. Pertanyaannya harus parang mabadinyim kamalanu bataman anak investor nu Pamerongo 7,5 triliun, ya benar 7,5 triliun. Ngara kana pangalan dan nyuta pemerintah daerah, ngara na pangalan da nyuta ya na masyarakat. Parang harus parang tunu. Hai. Be parang tunu dan jala, dan dokua. Mapadening may ganun. Yang saya mau bilang Bapak Ibu saudara sekalian bahwa ketika kita tanda tangan MOU, nota kesepahaman, perjanjian antara bupati dengan dirjen di Kementerian Kelautan dan Perikanan, saya nyatakan bahwa salah satu klausalnya perjanjian adalah rekrutmen tenaga kerja harus memprioritaskan anak di Sumba Timur ini, Bapak Ibu saudara sekalian. Buktinya apa? Kita telah mengirim 3 tahun malah 4 tahun sekarang ini 2021, 2022, 2023, 2024 anak-anak masuk di Poltek Perikanan, Politeknik Perikanan D3 itu gratis enggak Bapak Ibu? Beasiswa gratis sudah. Mudah-mudahan ada anak dari Pemelo di sini ya. Itu di tahun sekarang ini 90-an orang, tahun lalu 100 lebih orang.
Tahun 2022 itu 50-an orang, tahun 2021 30-an orang. Dongauri dah. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu yang kita pastikan, kita harus di tenaga menengah ke bawah itu mereka lah nanti. Dan saya minta untuk dimasukkan di jurusan budidaya itu. Itulah cara-cara kita. Tetapi memberikan uang satu persatu kepada masyarakat, ini ndui wele KP, ini ndui wele KP, ndui wele gini. Tidak ada, tidak bisa. Ini sudah yang mungkin saja tidak strike bagi yang lain. Tetapi berupaya untuk menciptakan akses, ya, untuk karena peko peramang anak kiara ini, menciptakan akses supaya tidak terjadi pengangguran. Itu salah satu tugas dari pemerintah, menghadirkan, ya, akses untuk mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, Angumbuhang Muldabami, saya berharap dengan sungguh bahwa kebijakan-kebijakan lanjutan nanti untuk bagaimana sesungguhnya kita tidak menjadi tamu, kita tidak menjadi penonton di rumah kita sendiri. Latana Wikin dan Yuta, ya, yang itu yang menjadi mimpi saya ke depannya. Ya. Dan yang berikut Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya tidak perlu omong terlalu banyak di sini. Yang saya mau sampaikan pada kita semua bahwa di Pahungolodu sini, kebijakan-kebijakan kita di bidang pertanian, di bidang perikanan, nelayan tentunya, infrastruktur, listrik, maupun sanitasi sudah cukup juga di sini. Dan saya mau pastikan bahwa kita terus membangun upaya-upaya untuk mengakses berbagai sumber daya yang ada. Dan mudah-mudahan tahun ini juga, sekarang ini secara keseluruhan pompa itu 36 itu kita sudah bagi semua masyarakat di seluruh Sumba Timur. Masih datang 67 lagi nanti. Mudah-mudahan di Pahungolodu ini, karena dia luasan lahannya itu banyak, bisa kita bagi juga untuk bisa mengaksesnya. Mudah-mudahan kita juga bisa memberikan juga dengan kebijakan nanti dari pemerintah Kabupaten Sumba Timur untuk bisa lakukan hal-hal yang memang memungkinkan masyarakat itu terjadi peningkatan kesejahteraan. Saya pikir ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dan mudah-mudahan saya memastikan pada kita semua tidak ada ruang sedikit keraguan dari saya untuk Pahungolodu. Dan saya berharap di Pahungolodu pun tidak ragu untuk KPFR memenangkan pertarungan di 27 November nanti ini. Jangan ragu. Jakawana una lenyuta kalau kambira wana, aduh mohon maaf. Lapandawai jakawana mohon maaf. La Kamata ya kawan mohon maaf, la Lewaraya wana mohon maaf, la Selatan ninya nului tamu amaona, ya bukan kalian yang umuyada, ya. Jadi saya berharap dengan sungguh sekali lagi kita menjadi orang yang paling beruntung. Orang yang beruntung adalah ketika kesempatan itu ada, ketika peluang itu ada, dia sudah siap menyongsong peluang dan kesempatan itu. Jadilah orang yang beruntung, wahai warga Pahungolodu. Ya. Terima kasih untuk Pahungolodu, karena Pahungolodu bagi saya punya kesan tersendiri. Di Pulau Jelo kemarin, ya, saya sampaikan juga, saya pada 2020 kalah 800-an sekian. Tapi saya yakin dan percaya saya akan menang 1.600-an. Ya, mudah-mudahan itu. Sama juga sini, saya kalah 800. Tetapi saya sudah bilang tadi, saya lihat antusiasme kayaknya utalu harata sampai harata 5 ngahu. Leyo huwang gena. Ya. Malah jadi nu. Lu alak ndak bah itu ama. Ya. Ya. Jadi jakawang yang sehati jakawang buahnya ome KPFR pangalannya. Jakawanggu Pahungolodu jakawanggu, baik. Meledak tapi halapa meledak dengan tegas hilkan ngurupnya meledak tamu amah ay amu wadir ay ya sehati KPFR Pahungolodu tamu amah. Terima kasih ya.
Matawan na meledak pangihinya. Tapi panjapu na kauna, ita mo ama. Omnya no ay. Terima kasih.